sehingga kita harus menjauhinya, berhenti dari mencari harta yang haram tersebut. Maka yang dimaksud dengan harta ada perbedaan sedikit antara para ulama mazhab fikih menurut Imam Abu Hanifah dan ulama yang lainnya. Yaitu perbedaannya, kalau kita lihat jumhur ulama mengatakan harta itu adalah sesuatu yang memiliki nilai atau manfaat, dan nilainya ini dibolehkan oleh syariat. Ya. Maka setiap memiliki nilai dan nilainya dibolehkan oleh syariat Islam, maka ini dinamakan dengan harta. Contohnya, uang memiliki nilai, baju memiliki nilai, ya, mobil memiliki nilai, dan nilainya ini dibolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan yang dibolehkan dengan syariat Islam ini terkadang dia bernilai menurut manusia tetapi dilarang oleh syariat, maka jumhur ulama mengatakan tidak termasuk harta. Seperti khamar. Khamar memiliki nilai, bahkan harganya alkohol, minuman keras itu ketika ada merek-merek tertentu harganya sampai ratusan juta. Tetapi di dalam Islam ini tidak dianggap nilainya, tidak dianggap sebagai harta. Sehingga apa yang kita lihat ketika Allah menurunkan ayat pengharaman khamar, maka yang dilakukan sahabat Rasulullah SAW, mereka membuangnya. Ya, ini menjelaskan bahwa harta itu di dalam syariat Islam hanya yang nilai manfaatnya itu dibolehkan oleh syariat Islam. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa yang perbedaannya, yang dilarang oleh syariat ini tetap dianggap harta. Tetapi harta bukan bagi kaum muslimin, tapi dibolehkan bagi orang non-muslim. Sehingga perbedaan pendapat ini, ketika sesuatu yang haram di dalam syariat Islam, ini tidak boleh bagi muslim untuk menggunakannya, tapi boleh diberikan kepada non-muslim. Nah, inilah konsekuensi dari perbedaannya. Maka wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama lebih kuat, sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka juga tidak boleh diberikan kepada non-muslim, dia harus dimusnahkan. Nah, ini yang jadi yang haram itu adalah harta yang haram itu adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Ketika kita melihat harta yang haram ini, para ulama membaginya menjadi dua bagian. Ada yang haram karena zatnya, ada yang haram cara mendapatkannya. Adapun yang haram karena zatnya ini, maka sama sekali tidak boleh untuk digunakan dan diberikan kepada orang lain. Adapun yang cara mendapatkannya, maka para ulama mengatakan bagi orang yang tersebut haram bagi dirinya dan dibolehkan bagi orang lain untuk menerimanya. Perbedaannya apa? Contohnya, ya, orang-orang Yahudi, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya mereka melakukan suap dan melakukan riba. Allah mengatakan sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Orang-orang Yahudi tersebut mereka sering mendengarkan berita bohong dan mereka sering melakukan suap. Suap ini itu harta yang haram dengan cara sogok atau suap. Nah, berarti ini haram di dalam Islam cara mendapatkannya. Tetapi harta yang haram ini, uang didapatkan ini, di dalam Islam boleh
ditransaksikan kepada orang lain. Ya, contohnya Nabi melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggal dan masih memiliki hutang dari pembelian gandum dari seorang Yahudi dan baju besi beliau digadaikan. Nah, di sini ya, yang mana cara mendapatkan orang Yahudi tersebut dia berdosa melakukannya. Allah sudah mengharamkan pada mereka melakukan riba, melakukan sogok, tapi mereka lakukan, itu haram bagi diri mereka. Tapi ketika ditransaksikan kepada orang lain dengan cara yang boleh, maka ini boleh. Adapun yang zatnya haram, maka ini memang tidak boleh bagi orang tersebut dan diberikan kepada orang lain. Contohnya Allah mengharamkan babi, maka bagi orang tersebut dia berdosa ya mengambil babi tersebut, dan juga diberikan pada orang lain, babi itu tetap haram, tidak boleh. Nah, inilah pemahaman tentang harta haram. Itu ada yang haram zatnya, ada yang haram cara mendapatkannya. Dan kedua yang haram ini harus kita hindari sebagai seorang muslim, karena begitu banyak dampak buruk harta haram ini. Baik dampaknya kepada pribadi maupun dampak pada masyarakat atau dampak pada harta itu sendiri. Kita lihat di antara dampak bagi pribadi pada orang yang memakan harta haram dan mencari dengan haram ini. Pertama, dampaknya akan berpengaruh kepada akal pikiran orang tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i sangat dikenal dengan hafalannya begitu kuat. Dan beliau ketika bertanya kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in ansu'u hibzi fa arsyadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya mengadu pada guru saya Waqi' tentang hafalanku. Ya. Maka guruku Waqi' memberikan nasihat kepadaku, memberikan arahan, tinggalkanlah maksiat. Maka sesungguhnya ilmu itu, yang dimaksud dengan ilmu ketika kita lihat di dalam Quran atau kita dengar dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka dimaksud dengan ilmu contohnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Maksudnya ilmu yang apa? Yaitu mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi yang memang kita butuhkan. Contohnya kita wajib sholat. Nah, ilmu tentang sholat itu yang wajib bagi kita pelajarinya. Kita akan bekerja mencari harta, maka wajib kita mempelajari apa saja yang diharamkan dalam mencari harta. Nah, itu maksud dengan ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Maka Waqi' mengatakan, sungguhnya Al-Quran dan hadis, mempelajarinya dan menghafalnya itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang maksiat. Menunjukkan bahwa dampak dari harta haram ini ketika kita makan atau dari cara mendapatkannya cara yang haram akan berpengaruh kepada diri kita, ya, pikiran diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Oleh karena itu para ulama mengingatkan tentang jangan memakan yang haram. Hikmahnya jangan kita makan babi. Hikmahnya kenapa? Selain dikhawatirkan sifat-sifat buruk pada hewan tersebut akan berpindah kepada orang yang memakannya. Kalau makan babi dikhawatirkan tidak ada rasa cemburu, kotor. Kalau makan binatang buas diharamkan dalam Islam, dikhawatirkan apa? Kita menjadi buas. Ya. Makanya kalau kita lihat makanan tersebut ketika kita makan, orang yang biasa makan daging berbeda tabiatnya dengan orang yang makan sayuran.
Ya, dan itu masih dibolehkan. Dagingnya daging hewan yang memang jinak. Sedangkan hewan yang jinak saja, apa perilakunya kita lihat pada kehidupan sehari-hari, cenderung lebih panas. Kalau dia makan sayur, sesuai dengan sifat sayur itu. Nah, kalau seorang tersebut membiasakan makan hewan yang buas, maka dampaknya dia akan menjadi buas kepada sama manusia. Nah, ini dalam pikiran. Jadi maksiat tersebut, ya. Oleh karena itu para peneliti dokter dari Mesir mengatakan di antara dampak memakan riba, orang yang melakukan riba, meminjamkan uang, meminta berbunga, ya, rentenir, dampaknya akan berpengaruh pada pikiran orang tersebut. Ya, di antaranya dia akan hilang sifat kemanusiaannya. Kemudian juga dampaknya dia akan cenderung untuk bersifat pelit dan rakus terhadap harta. Sering kita melihat ya, karena masalah hutang yang tidak terbayar, dia tega untuk mengutus debt collector, akhirnya orang yang berhutang ini sampai terbunuh, disiksa. Nah, ini dampak harta haram itu berpengaruh kepada pikiran. Pikirannya menjadi rusak. Ya, banyak orang-orang bekerja yang haram ini, akhirnya dia terkena penyakit hati, penyakit jiwa. Ya, sulit untuk tidur, tidak tenang. Karena itulah Allah ingin memberikan kebaikan pada kita, jangan dekati yang haram, karena berpengaruh pada pikiran. Nah, dikhawatirkan ketika kita memakan yang haram, mencari yang haram, anak istri kita sulit untuk kita ajak berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ibu-ibu, kalau melihat suaminya atau anaknya sulit untuk diajak beribadah kepada Allah, coba ya kira-kira makanannya sudah halal atau belum. Bapak juga ketika lihat anak kenapa sulit untuk melakukan kebaikan, bisa jadi ya makanan atau cara mendapatkannya belum sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi ketika kita lihat bahwa orang-orang yang Allah berikan cahaya ilmu Al-Quran dan hadis, itu adalah orang-orang yang betul-betul ya makanannya adalah makanan yang halal. Jangankan kita, para rasul saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang baik, dan beramal salehlah. Mengingatkan bahwa amal soleh itu bisanya kita lakukan dan dia diterima oleh Ta'ala dari harta yang halal. Ya. Maka wajar kalau kita tidak memperhatikan makanan yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita, berdampak pada istri kita juga sulit melakukan ibadah-ibadah, sulit taat kepada kita, sulit patuh kepada kita. Dan juga berdampak berikutnya, diterima atau tidak diterimanya amal soleh tersebut. Ya. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang halal. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang berdebu, rambutnya kusut, kemudian berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, dan mengangkat dua tangannya ke langit. Tetapi Nabi mengatakan, mana mungkin Allah menjawab, mengabulkan doanya. Karena makanan, minumannya, dan dia tumbuh dari yang haram. Ya, ini penghalang doa
diterimanya oleh Allah Ta'ala salah satu sebabnya karena memakan dan minum dan pakaiannya dari yang haram. Ya. Jadi ini akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah kita. Bisa jadi ya, doa yang kita ucapkan selalu kepada Allah Ta'ala, penghalangnya adalah dari makanan yang tidak kita perhatikan. Ya. Kemudian juga berdampak juga pada sholat kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la yakbalullah salat tamrin fi jawfi haram. Allah tidak menerima salat seseorang yang mana di lambungnya terdapat yang haram. Dia memakan harta yang haram. Ya. Jadi hadis dari Imam Muslim tadi yang mana jelaskan seorang yang berdoa pada Allah, Allah tidak mengabulkan doanya karena makanan dan minumnya. Maka salat kita, salat itu ya secara bahasa artinya doa. Adapun secara istilah, perkataan, perbuatan yang khusus ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Yang kita ucapkan dalam salat itu seluruhnya adalah doa-doa, zikir-zikir kepada Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak diterima salat seseorang sebagai ibadah oleh Ta'ala ketika dia memakan harta yang haram. Nah, oleh karenanya banyak kita lihat ya, sholat itu belum menjaga seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau benar-benar kita mengerjakannya rukun dan syaratnya dan diterima oleh Ta'ala, akan menghalangi orang tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Akan dijaga, sholat itu akan menjaga seorang. Jadi banyak faktor sholat tersebut tidak diterima oleh Ta'ala. Bisa jadi rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya yang tidak terpenuhi, makanannya juga mungkin bisa berpengaruh. Sehingga walaupun dia sholat, rajin sholat, tapi tetap melakukan kemungkaran, berarti ya pertanyaan dalam ibadah sholatnya. Inilah cara introspeksi dalam masalah sholat tersebut. Pentingnya kita memperhatikan makanan dan cara mendapatkannya. Kemudian dampak berikutnya yaitu pada harta itu sendiri. Allah akan menghilangkan kebaikan dari harta itu sendiri. Ya, artinya Allah akan mencabut keberkahannya. Kita lihat bagaimana berkahnya harta halal dan bagaimana tidak berkahnya harta haram. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita untuk mencari harta itu harus yang halal. Ya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Takutlah kepada Allah dan baguskanlah dalam mencari harta. Artinya sesuai dengan syariat Islam. Karena memang harta halal itulah yang berkah, membawa kebaikan. Di antara makna berkah itu melahirkan kebahagiaan, dia akan memenuhi kebutuhan dan terus berkembang. Ini adalah makna berkah. Yang makna berkah itu banyak. Ziyadatun fil khairi, terus melahirkan kebaikan. Dan dia akan tetap. Ya. Jadi keberkahan itu diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika dicari dengan yang halal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inni idza utirtu raditu, hadis qudsi. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, aku apabila ditaati, aku akan ridho kepada hamba tersebut. Contohnya ditaati dalam mencari harta. Jangan makan yang haram, tidak melakukan mencari yang haram. Maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan menyayangi kita. Wa idza raditu baraktu lahu. Dan apabila aku ridho, sudah menyayangi seorang hamba, aku akan berikan keberkahan kepada orang tersebut.
Jadi keberkahan, kebaikan hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Tidak mesti kebaikan pada harta itu dengan banyaknya. Dan seringnya banyaknya harta itu membuat keburukan kepada orang pemiliknya. Ya. Sehingga Nabi pun menggambarkan kepada kita tentang bahayanya harta ini ketika tidak dicari dengan halal. Seperti ya, tidaklah paceklik itu ketika tidak turun hujan. Tetapi sesungguhnya yang betul-betul musibah atau paceklik, kekeringan itu adalah diturunkan hujan dan terus hujan, dan akhirnya apa? Membawa kerusakan. Jadi bukan berarti tanda kebaikan seseorang tersebut ketika dia memiliki harta yang banyak tapi tidak mempedulikan halal dan haramnya. Ya. Seperti hujan digambarkan Nabi, ketika hujan itu diturunkan oleh Ta'ala sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan membawa kebaikan. Ya. Maka akan tumbuh rumput-rumputan dan akhirnya tumbuh makanan, buah-buahan, dan ini menjadi nikmat. Tapi ketika hujan itu Allah turunkan terus, hujan terus, akhirnya apa? Malah musibah, malah mematikan tanaman, mematikan hewan, mematikan manusia. Begitu juga dengan harta. Ketika tidak perhatikan cara mencarinya, ya, maka walaupun banyak, malah menjadikan harta itu orang tersebut makin bermaksiat kepada Allah dalam mencarinya, dan harta itu malah menjadikan orang tersebut cenderung untuk bermaksiat dengan hartanya. Ketika memiliki harta malah menyuap, ya, malah membelanjakan pada maksiat-maksiat, dan ini makin buruk bagi orang tersebut di dunia dan juga di akhirat karena dampak maksiat tersebut. Ya. Jadi walaupun sedikit harta yang kita dapatkan, tapi dengan cara yang halal, maka itu yang memberikan kebahagiaan pada diri kita. Dan pasti Allah cukupkan kebutuhan kita yang sedikit tersebut. Nah ini penting bagi kita. Kita lihat contoh keberkahan harta. Bagaimana yang sedikit tersebut akhirnya memenuhi kebutuhan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa keberkahan itu akan diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Makin bertakwa kita kepada Allah, makin diberikan keberkahan pada diri kita. Ya. Maka dengan demikian, siapa yang paling berkah? Manusia paling berkah? Siapa yang paling berkah berarti Pak? Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat banyak keberkahannya. Para nabi, para rasul, mereka adalah orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku banyak kebaikan dimanapun saya berada. Jadi ketika orang-orang tersebut taat kepada Allah, banyak kebaikannya. Ya, kita lihat dari berkahnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menjelaskan berkah pada harta Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah lebih kurang berapa? 23 tahun menjelaskan tentang syariat Allah yang Allah perintahkan. 23 tahun bagi kita lumayan lama hidup dunia, tapi dibandingkan akhirat itu tidak sebanding. Tapi kita lihat bagaimana dampak dari dakwah Nabi. Ya, sekarang sudah berapa jaraknya? Sudah 14 abad ya. 14 abad masih tersebar agama Islam ini. Bahkan sampai hari kiamat dia akan terus berkembang. Inilah contoh keberkahan itu, kebaikannya terus mengalir. Ya, terus mengalir. Nah itu menunjukkan berkahnya dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam masalah makanan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung pada Allah dari banyaknya harta, sehingga berdoa pada Allah, yaitu apa? Agar diberikan hanya makanan pokok saja setiap harinya. Ya. Menunjukkan apa? Nabi pun memilih untuk kebaikan akhirat lebih dipentingkan daripada dunia.
Beliau di dunia ini, tapi apapun yang dibutuhkan pasti diberikan Allah Ta'ala. Diriwayatkan ketika terjadi perang Khaybar, ketika itu musim dingin, dan para sahabat mereka dalam keadaan rasa ya manusiawi takutan, ya maaf, bukan apa saya bilang tadi, perang Khaybar ya, perang Khandaq, maaf, perang Khandaq. Kenapa? Mereka mendapat kabar orang-orang kufar Quraisy akan, dan kumpulan ya Quraisy, Yahudi semuanya bersatu, jumlah mereka 10 ribuan. Mereka akan menyerang kota Madinah. Kaum muslimin tidak siap untuk itu. Akhirnya Salman Al-Farisi menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk cara bertahan ketika jumlah musuh banyak, yaitu dengan cara bikin pertahanan benteng dengan membuat parit yang tidak bisa dilompati kuda. Sehingga para sahabat pun dalam keadaan musim dingin, kekurangan makanan karena sebelumnya peperangan-peperangan, harus bekerja. Bahkan Nabi pun sampai ikut bekerja ketika itu. Ya, sehingga ada salah seorang sahabat mengadu pada Nabi, saking laparnya beliau mengikat perutnya batu. Nah, ya mengadu, maka Nabi katakan sabarlah. Dan ketika Nabi SAW dilapori bahwa ada suatu batu besar yang menghalangi tidak bisa menggali parit, maka Nabi menghancurnya. Ketika mengangkat alun untuk menghancurkan batu tersebut, kelihatan perut beliau. Ternyata ada 2 batu atau 3 batu yang diikat. Lebih banyak lagi batunya. Ya, bagaimana menahan lapar. Dan Rasulullah SAW ternyata tetap kuat, sabar. Sabar ya ketika itu. Nah, melihat keadaan Nabi seperti itu, maka Jabir pun bukan orang kaya, tapi kecintanya pada Nabi lebih mendahulukan Nabi. Dia memiliki seekor kambing yang kecil dan pulang ke rumah, bertanya pada istrinya apa yang kita miliki, maka beliau mengatakan, saya memiliki kambing kecil dan sedikit gandum. Maka Jabir memerintahkan istrinya untuk memasak kambing tersebut dan membuat roti dari gandum yang sedikit tersebut. Maka 1 ekor kambing, ya, bagi kebiasaan orang-orang yang memang makannya kambing itu hanya cukup maksimal 10 orang. Maka istri Jabir mengatakan, undanglah Nabi dan sahabat terdekat, ya kira-kira 10 orang, jangan lebih. Maka Jabir pun menyampaikan kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW, beliau ya tidak seperti kita, lebih mementingkan diri. Maka ketika itu langsung dia mengatakan, ya ma'syarul Khandaq, wahai orang-orang yang di parit. Mereka ketika itu jumlahnya lebih kurang 1.000 orang. Ya, para sahabat ketika itu lebih kurang jumlahnya 1.000 orang. Kita diundang Jabir. Maka apa yang terjadi pada Jabir? Pucat mukanya. Ya, hanya 1 ekor kambing 10 orang diundang 1.000 orang oleh Nabi SAW. Melihat itu, maka Nabi mengatakan kepada Jabir, mari kita dahuluan ke rumahmu. Ya. Karena Nabi melihat Jabir kepucat, karena pasti tidak akan cukup menurut Jabir, manusiawi. Ya, makannya 10 orang, tapi diundang 1.000 orang oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun mendahului yang lainnya bersama Jabir. Maka Nabi pun ya meniup makanan tersebut dan berdoa kepada Allah. Nah, jadi untuk mendapat keberkahan itu carilah yang halal dan berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan. Ya, makanya dianjur pada kita, barakallahu fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberkahi pada hartamu dan keluargamu dengan mencari yang halal dan berdoa kepada Allah agar Allah turunkan keberkahan pada harta tersebut. Pasti Allah berikan keberkahan dengan apabila kita bertakwa pada Allah. Maka apa yang terjadi? Ya, maka Nabi perintahkan pada Jabir, keluarkanlah sesuai, jangan diturunkan seluruh makanan, tapi ambillah, ya, diambil saja, biarkan di sana. Maka ya dipanggillah para sahabat sesuai dengan ruangan yang ada, maka dihidangkan. Maka makan sekelompok orang kenyang, keluar makan sampai 1.000 orang tersebut kenyang semuanya. Ya. Itu bisa dilihat dari riwayat Imam Bukhari, bisa kitab-kitab tentang keberkahan Nabi SAW. Ya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa yang sedikit ketika kita berdoa kepada Allah berikan keberkahan.
Dan juga kita lihat contoh yang lain, bagaimana berkahnya harta Nabi SAW. Ummu Mukminin Aisyah mengatakan bahwa ketika Nabi SAW beliau meninggal dan beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, bahkan yang ada pun itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga Nabi, para ummahatul mukminin, kemudian sisanya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Makanya Nabi tidak mewarisi harta. Yang diwarisi Nabi apa? Ilmu. Dan para ulama lah yang mewarisi ilmu tersebut sampai kepada kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisan Nabi, pelajarilah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah lebih baik. Warisan yang terbaik pada keluarga kita apa? Ilmu agama. Ya, kalau seringnya kita mewarisi harta malah membuat kerusakan pada anak cucu kita. Tapi warisi pada mereka ilmu Al-Quran dan hadis, itu membawa warisan dari Nabi Muhammad SAW, membawa kebaikan dunia akhirat. Nah, kita kembali pada cerita tentang Ummu Mukminin Aisyah ini. Maka beliau mengatakan, maka saya mendapat bagian kurma yang ditaruh di tempatnya. Kecil tempatnya. Ketika saya lapar, saya akan mengambil makan. Begitu terus. Ya. Maka Ummu Mukminin Aisyah merasa kenapa tidak habis-habis. Sudah lama beliau mengambil, tidak habis-habis. Menunjukkan apa? Berkahnya peninggalan Rasulullah SAW. Ya. Nah, seringnya kita ambil pelajaran dari sini, kita sendiri yang berusaha kepada Allah. Maka Ummu Mukminin Aisyah sebetulnya bukan berusaha kepada Allah. Apa yang beliau lakukan? Beliau penasaran kenapa tidak pernah habis. Begitu ambil selalu ada, begitu ambil selalu ada. Ya. Maka beliau pun mengeluarkan kurma tersebut. Dan diperkirakan oleh beliau. Manusiawi memperkirakannya. Maka apa yang terjadi? Begitu beliau perkirakan, sesuai dengan perkiraan yang diperkirakan. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Apa? Allah mengatakan, ana indi zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika kita sudah bersangka kepada Allah, kalau banyak anak nanti mereka makan apa, pendidikannya bagaimana, berarti diri kita sendiri yang bersangka pada Allah, kita yang menyempitkan rezeki sendiri. Ya. Nah, ketika kita terima gaji, waduh, kayaknya nggak cukup. Ya, memang sesuai dengan perkiraan kita. Padahal Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak terhingga. Yang paling penting di dunia ini apa? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang dilarang Allah kita hindari. Ya. Maka Allah yang menjamin rezeki kita. Allah Maha Kaya. Tidak perlu kita khawatir masalah rezeki. Ya. Inilah seringnya. Makanya para peneliti mengatakan, seorang itu yang miskin itu sebetulnya apa? Pemikirannya itu yang perlu diperbaiki. Ya. Pemikirannya itu merasa miskin. Nah, itu menurut penelitian. Jadi kalau kita ingin merasa akan baik, kita yakin, optimis. Dalam Islam pun begitu. Ya. Nabi mengatakan faiza azam tafatawakkal Allah, mengatakan faiza azam tafatawakkal Allah. Kalau kalian sudah ingin melakukan sesuatu, sudah berazam kuat untuk melakukan kebaikan, serahkan selanjutnya kepada Allah. Jadi dalam berusaha itu kita harus mencari yang halal, kemudian berusaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Pasti Allah akan, ya begitu kita serahkan kepada Allah, Allah akan mudahkan, insya Allah. Allah katakan tadi, saya sesuai dengan prasangka, aku sesuai prasangka hambaku. Nah seringnya kita berprasangka buruk pada Allah. Ya. Wah ini kalau gini mah nggak akan berhasil. Ya sesuai dengan prasangka tersebut. Kalau begini mah nggak cukup, ya, sesuai dengan prasangka tersebut. Nah, pentingnya kita untuk ini. Berikutnya,
Ya, pentingnya untuk hal itu akan diberikan keberkahan. Sering kita lihat, ya, keberkahan itu bukan saja banyaknya. Kita lihat banyak orang yang betul-betul menjaga halal dan haram dalam hartanya, walaupun sedikit yang harta tersebut, tapi membawa bahagia dalam keluarganya, tenang. Ya. Allah jadikan keluarganya sehat-sehat. Nah, ketika tidak memberikan halal dan haram, hartanya banyak, tapi penyakitnya. Dan itu lebih menyedihkan. Ya, lebih menyedihkan itu memiliki harta banyak, tapi tidak bisa menikmatinya. Ya, hartanya banyak, tapi dilarang dokter, jangan makan jeroan, jangan makan ini, makan itu. Sangat menyiksa jiwa. Ya, sangat menyiksa jiwa. Ya, nah ini. Belum lagi penyakit-penyakit. Sehingga akhirnya ditimpa penyakit untuk mengobatinya saja sia-sia pekerjaan selama belasan tahun. Dia mengumpulkan harta belasan tahun, tidak peduli halal dan haram, Allah meninggalkan sholat. Begitu dia sakit, hilang semua hartanya, bayar ratusan juta. Dia ya tidak ada lagi kebaikan pada hartanya. Maka oleh karena itu yang halal itu walaupun sedikit diberikan ke tubuh, tubuh menjadi sehat, dilakukan untuk beribadah, diterima ta'ala ibadahnya, dan inilah ya pentingnya harta yang halal. Kemudian dia akan merusak masyarakat. Karena Nabi mengatakan apabila suatu kaum sudah muncul riba dan zina, maka mereka menunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ketika kita lihat ya bahwa di Indonesia ini apa yang tidak ada sumber daya alamnya, semuanya ada. Minyak bumi, tanahnya subur, lautnya luas. Tapi kita lihat mana yang banyak orang kaya atau orang miskin di Indonesia. Orang kayanya paling 1%. Ya, paling 1%. Mayoritasnya orang-orang miskin. Allah sudah mencabut keberkahan tersebut. Ya. Allah sudah mencabut keberkahan tersebut. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama. Seandainya ya, penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan bagi mereka. Tetapi walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan Allah. Kita lihat banyak kaum muslimin ya, mereka melakukan kesyirikan. Diberi Allah taala panen yang melimpah, malah membuat sesajen. Ketika ya kesyirikan, perzinaan dan yang haram-haram lainnya, ini mengundang azab dari Allah Ta'ala. Allah cabut kebaikan dari negeri kita. Jadi kalau kita ingin ya, musibah demi musibah akan terus berganti, pemimpin yang zalim dan lain sebagainya, itu karena kita tidak peduli dengan halal dan haram, kita tidak bertakwa kepada Allah. Maka kembalinya kita untuk jaya sebagaimana di masa Nabi SAW, tentunya dengan kita bertakwa kepada Allah, jaga diri kita, keluarga kita, dan orang terdekat agar takut kepada Allah, ya beribadah pada Allah, mencari harta yang halal. Allah akan berikan ya, kemuliaan pada diri kita, keluarga kita, dan negara kita. Semoga materi ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT, agar kita kembali kepada Allah SWT. Itulah yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dan sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah, sangat paham semuanya. Sudah. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.